Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi kita di video pembelajaran tentang fisika, dan kali ini kita akan belajar tentang kelanjutan kalor, yang di dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian kalor, kemudian kalor jenis, kapasitas kalor, dan kita juga sudah belajar tentang grafik pemanasan air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perpindahan kalor jika dua benda yang berbeda suhu bersentuhan atau bersinggungan atau dicampur. Nah, di sini kita akan belajar tentang asas Black, ya, yang dikemukakan pertama oleh Black, yang mengatakan bahwa pada pencampuran dua zat, pada pencampuran dua zat, ini ada dua zat, banyaknya kalor yang dilepas, ini kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya tinggi sama dengan kalor yang diterima zat yang suhunya rendah. Jadi kalau misalnya dua buah benda, ya, ini katakanlah 50 derajat Celcius, kemudian ada benda kedua 20 derajat Celcius, kemudian digabungkan, ditambah, maka bagian ini memberi, ya, melepas kalor panas atau kalor, kemudian ini menerima, ya, menerima kalor atau panas. Oke, jadi dua benda ini yang berbeda suhunya dicampur, maka yang tinggi suhunya memberikan kepada yang rendah, dan yang rendah menerima dari yang tinggi. Secara matematis ditulis Q terima, ya, Q terima itu sama dengan Q lepas, ya. Jadi yang kalor yang menerima, ini benda yang menerima, ya. Kalau menerima berarti suhunya dingin, ya, T-nya rendah, dan ini yang melepas itu berarti suhunya T itu tinggi. Jadi secara spontan kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalau dua buah benda dicampur, digabungkan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah sampai terjadi keseimbangan kalor, atau sampai pada suhu kedua benda itu sama. Contohnya seperti ini, ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada 200 gram es, ya. Suhunya 200 gram air, suhunya 40 derajat Celcius. Ya, kemudian dicampur dengan es 0 derajat Celcius 40 gram. Nah, setelah dicampur, maka terjadi perpindahan kalor dari air, karena air suhunya lebih tinggi, ke
es. Nah, es itu menerima kalor. Setelah beberapa lama didiamkan, maka terjadilah pencampuran kedua materi ini, kedua benda ini, yaitu air dan es, sehingga terjadi suhu campuran atau suhu akhir campuran. Nah, ini sudah terjadi keseimbangan kalor di sini. Nah, kalau kita melihat grafiknya, seperti ini, ya, S ini 0 derajat, berarti di sini 0 derajat ya. 0 derajat. Di sini 0 derajat ya. Kemudian air itu di 40 ya, kira-kira di sini ya. Di 40 derajat Celcius. Nah, di sini. Jadi es itu mulai mencair ya. Ketika dicampur dan air itu suhunya turun. Nah, sampai gini. Nah, sampai bertemu di situ ya. Nah, di sini Q lepas, dan di sini itu Q, di sini ada Q2, ini ada Q1. Kita hapus dulu, kita kasih nama menjadi Q3 ya. Nah, jelas di sini pada S 0 derajat Celcius ya, S 0 derajat Celcius. Ini jadi es itu melebur dulu ketika diberikan panas. Es itu melebur dulu ya. Dari mana panas yang digunakan untuk melebur adalah yang diberikan oleh air, sehingga air itu suhunya turun. Sampailah terjadi suhu campuran di sini, T campuran. Nah, ini sama dengan berapa ya. Jadi di situ terjadi pencampuran air dan es. Nah, itu kita masukkan ke dalam persamaan tadi ya. Q lepas atau Q terima sama dengan Q lepas, Q terima sama dengan Q lepas. Dalam hal ini yang menerima ini adalah S sebelah sini ya, sehingga diterima itu Q1 sama tambah Q2. Jadi Q1 tambah Q2. Yang melepas itu air ya, jadi Q sama dengan Q3. Nah, berapa sih Q1, Q2, Q3 atau Q4 tergantung posisi suhu air atau es yang dicampur. Kalau suhu esnya min, berarti mulai dari sini. Ada Q1, Q2, Q3. Kalau air yang dicampur juga mendidihnya 100 ya, atau gas uap yang 100, berarti lebih banyak lagi. Nah, Q1 di sini lihat ya. Q1 itu kan berubah wujud. Grafiknya lurus, berubah wujud. Jadi Q1 itu dihitung dengan M kali kalor lebur ya. Masanya si yang menerima kan S. Jadi masanya ini 40 gram. 40 gram ya. Jadi kalau kita buat di sini 40 gram atau 0,04 gram. Kilogram, kilogram. Ya. Kalau L itu kan kalian sudah hafal ya, sudah ada tetapannya 336 Kak 36
ya 336.000 joule per kilogram. Joule per kilogram. Nah, Q2 ini ya, yang Q2 itu kan suhunya berubah. Dan di sini tadinya es, tapi sudah berubah menjadi air. Ya sudah grafik di sini. Sehingga Q2 itu dihitung dengan M C delta T. Ya. Delta T, sehingga di sini tuh M-nya itu MS ya, karena yang menerima itu S. Ini MS, massa S, C air, masanya S tadi ini tapi sudah berubah menjadi air, C air, kemudian delta T. Delta T itu dari sini, dari 0 ke T. Ya, jadi Q2 itu sama dengan M-nya S kali C air kali T, delta T itu T dikurangi 0. Mengapa dikurangi 0? Karena suhu di sini 0 ya. Oh. Ini tadi 40. Ya, 40 derajat. Dari mana 40? Dari suhu ini. Ya, dari suhu air mula-mula. Ya, suhu es mula-mula 0 derajat. 0 derajat. Jadi di sini tuh es, massa es tadi sudah berubah menjadi air, sudah melebur semuanya. Jadi dia mulai suhunya naik ya, daripada suhu campuran. Nah, Q3 ini sama nih, karena dia grafiknya miring ke kanan ya, dan itu bagian air, maka sama juga dihitung dengan M kali C kali delta T. Ini perkalian ya. Jadi sama dengan M. Nah, di sini bukan M-nya S lagi, tapi M-nya air. Karena air yang memberikan kalor ya. M air dikali C air tentunya ya. Kali. Nah, di sini perubahan suhunya itu dari T ke 40. Jadi perubahannya 40 kurang T. Ini 40 dikurangi T. Nah, jadi kita tinggal samakan Q1 tambah Q2 itu sama dengan apa namanya? Q3 ya. Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Nah, kalau kita mau lanjutkan terus ya, tinggal masukkan angka-angkanya. Saya hapus dulu ya. Jadi kita masukkan Q1 tambah Q2 ya. M-nya S itu 0, jadi Q1 kita tulis dulu ya. Q1 tambah Q2 sama dengan Q3 ya. Ini Q lepas, ini Q terima, ini Q lepas. Q1 itu M S kali C air kali delta T. Delta T itu sama dengan T ya, karena T kurang 0 ya T, ditambah M air, MS, M-nya S dikali, bukan, salah tadi, Q1 itu, ini Q2 ya, sorry. Q1 itu MS kali L ya, MS
kali L ditambah dalam kurung itu tadi ya, MS kali C air kali T sama dengan M air C air kali 40 kurang T. Ya, 40 kurang T. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya. Karena kan yang mau dicari nanti adalah T. Ini MS-nya sama dengan 0,04 kg. L-nya itu 336 kali 10 336.000 joule ya. Kemudian MS-nya sama, MS tadi C air 4200 sama dengan T. T kali T sama dengan M air kali C air 40 kurang T. Jadi kalau mau diselesaikan ini ya, diselesaikan secara matematis, ini dulu dikali. Ini dulu dikali ya. Ini dikali. Ya. Jadi kalau kita mau selanjutkan ini, wah terlalu kecil. Ini M S kali L ditambah M air C air kali T sama dengan ini kali ya, M air kali C air kali 40. Nah, 40. Nah, biasanya kalau kita menulis sesuatu itu angka itu dulu di depan, taruh di depannya, sama dengan 40 M air C air kurang M air C air kali T ya. Ini dari M air C air kali T min ya, min. Nah, di sini sudah jelas. Jadi yang ini ya itu digabung dengan ini, masing-masing ada T, ada nilai T-nya. Jadi MS kali L ya, atau begini supaya tidak terlalu sulit, yang ini dipindahkan ke sana ya, yang ini dipindah ke sini. Ini matematis ya, sehingga M air C air kali T, yang ini atas ini pindahkan ke sini, pindah ke sana melewati sama dengan, maka plus M air C air kali T itu sama dengan 40 M air kali C air dikurang ya, ini pindah ke sana kurang M S kali L. Nah, sehingga sudah ada T-nya di sini, T ya sama dengan MS
C air tambah M air C air itu sama dengan ini ya, sama dengan itu. Nah, ini MS ya, MS, ini MS. Karena dari atas ini ya kita cuma pindahkan ke bawah. Jadi sehingga T itu sama dengan semua ini dibagi ini. Jadi 40 kali M air R kali C air kurang MS kali L. L itu kalori lebur ya. 336 kali 10 pangkat 336.336.000. Kalau misalnya lupa bisa cari di buku, dibagi ini MS C air plus M air C air. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya ya. M air itu 0,2, C air 4.200 ya, MS itu 0,04, L itu 336.000. Nah, itu tinggal hitung hasilnya berapa derajat Celcius. Itu nanti antara 40 dengan 0. Jadi kalau misalnya hitungannya nanti lebih dari 40 derajat Celcius berarti salah hitung atau kurang dari 0 ya. Berarti perhitungannya salah. Nah, itu contoh yang untuk menghitung secara matematis kalor yang berpindah antara dua benda yang dicampur, sehingga kita diminta untuk menentukan suhu akhir dari campuran itu. Di asas ini disebut dengan asas Black ya. Asas Black, Q terima sama dengan Q lepas. Yang menerima itu yang suhunya rendah, yang melepas suhunya yang tinggi. Nah, kalau misalnya kalian bingung, nanti kalian bisa mengulang-ulang video ini dari awal lagi sampai akhir, atau bisa mencari cara mengerjakan asas Black yang ada di YouTube juga boleh. Tapi untuk yang ini boleh kalian mengulang-ulang videonya kalau misalnya bingung untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan asas Black ya. Sekarang kita lihat contoh yang ada di buku. Contoh ada di buku di halaman ini, saya copy paste dari buku modul. Dari halaman 177 bukan, sorry halaman 186 ya, halaman 186 nomor 1 dan 2. Nah, tugasnya kalian nanti menyelesaikan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 ada 2 soal ya. Nomor 3 dan nomor 4 nanti kalian selesaikan. Kerjakan di buku saja, lalu difoto lah, dikumpulkan melalui GCR. Jadi tugasnya di halaman 187 dan 188. Nomor 3 dan 4. Saya ulangi, tugasnya halaman 187 dan 188, nomor 3 dan 4. Nomor 1 dan 2
kita akan kerjakan bersama-sama ya. Jadi ini nomor 1, yang ini nomor 1, bawahnya nomor 2. Jadi contohnya seperti ini. Pak Adun terbiasa membuat segelas teh hangat dengan mencampurkan 50 gram air bersuhu 60 derajat Celcius, ini 60 derajat Celcius ya, dengan 40 gram air bersuhu 115 derajat Celcius. Ini 15 derajat, ini 60 derajat. Tentukanlah suhu teh Pak Adun. Nah, ternyata yang dicari itu adalah suhu campurannya. Nah, di sini kita langsung aja ya. Diketahui boleh 1 2 ya, boleh air, boleh, karena di sini sama-sama air jadi kita sebut aja M1 sama dengan 50 gram. Mau diganti ke kilogram atau gram boleh, tapi mendingan ke kilogram ya. Jadi 50 gram itu 0,05 kilogram bagi M1 ya. T1, suhu T1 itu sama dengan 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius. Kemudian C air. Oh ya, sudah ya, C air sudah diketahui ya, nggak usah tulis. Kemudian M2 sama dengan 40 gram, jadi 0,04 kg bersuhu 15 derajat, jadi T2 itu sama dengan 15 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukanlah suhu teh Pak Adun. Jadi yang ditanyakan adalah teh berapa, suhu air ya. Langsung saja kita masukkan persamaan. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas itu yang suhunya tinggi, oh berarti yang 50 gram ya. Yang menerima yang suhunya rendah, oh berarti yang 40 gram. Kita tulis di sini M1 C1 delta T sama dengan M2 C2 delta T2. Ini delta T1. Kalau ada yang bertanya dari mana rumus ini, kan rumus suhu itu M kali C kali delta T. Nah, karena ini lepas yang 1, yang terima yang 2, maka M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Nah, delta T1 itu sama dengan, karena dia melepas kalor sehingga suhunya itu nanti turun. Jadi 60 dikurangi T. Memberikan kan yang 1 ini. Perubahan suhunya 60 dikurangi T. T ini suhu campuran. Kemudian delta T2. Delta itu segitiga atau perubahan ya. Dan ada yang nanti bertanya, apalagi delta itu atau segitiga. Delta ini atau segitiga T2 itu sama dengan, nah 15 derajat ini kalau ditambahin yang panas maka dia akan suhunya akan naik. Jadi menjadi T dikurangi 15 ya, 15. Selanjutnya tinggal selesaikan ini ya.
Nah, karena ini ada sama, C1 dan C2 itu sama-sama air dan air, makanya bisa dihilangkan. Nah, dicoret. Sehingga tinggal di sini M1 ya, M1 kali T1 ini ya, 60 dikurangi T sama dengan M2 T dikurangi 15 derajat. Nah, nanti ini dikali ini ya, ini dikali itu, M2 kali ini dan ini kali ini ya, sehingga 60 M1 ini 60 M1 dikurangi T M1 sama dengan T M2 dikurangi 15 M2. Saya ulangi ya, M1 dikali 60 M1, ini M1 kali min T sama dengan T M1, M2 kali T1, M2 kali T, oh ini enggak ada, bentar. Ini ada T ya, T ya, T kali M2 kurang 15 M2. Nah, kan ada T ini, masih ada T-nya, jadi T-nya dikumpulin. Yang ini pindah ke sana, yang ini pindah ke situ, ke sebelah kiri. Yang T-nya dikumpulkan di sebelah kanan, yang tidak ada T-nya dikumpulkan sebelah kiri. Jadi, menghasilkan 60 M1 ditambah, mengapa ditambah? Karena ini pindah ke sana, 15 M2 sama dengan, ini pindah ke sana T1 nya ya, jadi T M2 ditambah T M1, sehingga 60 kali M1 itu M1 nya 0,05, jadi 60 ini 60 dikali 0,05 ditambah 15, 2 nya itu 0,04 sama dengan T nya dikeluarkan ya, dikeluarkan menjadi M2 tambah M1. M2 itu 0,04 ditambah 0,05. Nah, 60 kali 0,05. Berapa tuh 60 kali 0,05? Kali 3, 60 kali 6 kali 5, 3 ditambah 15 kali 4, 0,6 ya, berarti 0,6 sama dengan T dalam kurung 0,5
tambah 0,04. 0,09 ya. Sama dengan 0,09. Sehingga T sama dengan ini 3,06 dibagi 0,09 sama dengan 3,06 dibagi 0,09 sama dengan 34 derajat Celcius. Nah, jadi suhu campuran antara air 50 gram per suhu 60 derajat Celcius dengan 40 gram air per suhu 15 derajat Celcius menghasilkan campuran teh Pak Adun sebesar 34 derajat Celcius. Dengan cara yang sama juga caranya sama untuk mengerjakan nomor 2, 3, dan 4 ya. Tugas kalian mengerjakan nomor 3 dan nomor 4. Nanti dikirim ke GCR, kerjakan di bukunya saja boleh, atau dikerjakan di kertas juga boleh, atau di buku boleh ya. Nomor 3 dan 4. Caranya sama seperti ini. Oke. Demikian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, di mana kita belajar tentang asas back. Selamat pagi dan selamat belajar, Tuhan memberkati.